لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا وهو المطلوب في هذا الكتاب. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya idhafat al-amri ila al-jahiliyah yaqtadi dhammahu wan nahya anhu. Assalamualaikum. Baik, kita membahas lanjutan dari kitab ini tentang penisbatan suatu perkara kepada jahiliyah, ya, penisbatan suatu hal terhadap atau kepada jahiliyah. Masya Allah. Masya Allah. Antum kayak apa? Di mana? Masya Allah. Ngaji lah. Penisbatan suatu hal terhadap jahiliyah itu berkonsekuensi dzam dan nahi, berkonsekuensi dzammahu, yaitu pencelaan terhadap perkara itu. Jadi jika suatu perkara dinisbatkan kepada jahiliyah, maka berarti ada pencelaan terhadapnya, wan nahya anhu, dan larangan terhadap perkara tersebut. وَذَلِكَ يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ مُطْلَقًا. Dan konsekuensi berikutnya berarti ada apa? Ada pelarangan terhadap segala perkara jahiliyah secara mutlak. وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي هَذَا الْكِتَابِ. Dan itulah target kitab ini. Iqtida' as-siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Sebenarnya tujuannya adalah untuk
memberikan bayan dan penjelasan akan perkara-perkara jahiliyah dan larangan terhadapnya, yang mana ternyata perkara-perkara tersebut ada banyak dilakukan oleh orang-orang muslim, dan perkara-perkara tersebut ternisbatkan kepada jahiliyah, tetapi baik kepada musyrikin maupun kepada al-Yahud wan Nasara, karena mereka semua adalah ashabul jahim. Dan kalau kita lihat di kitab Al-Masail Al-Jahiliyah atau Masailul Jahiliyah, kita akan dapatkan poin-poin sekian puluh dari kitab tersebut itu ada di kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, dalam kitab ini. Ya, cuma tentu beda, tebalnya beda jauh. Ya, Iqtida As-Sirat Mustaqim mungkin 5 kali lebih tebal daripada Al-Masail, atau bukan 5 kali, lebih dari itu, jauh. Ya, karena Masail Jahiliyah itu ringkas. Nah, segala hal yang dikaitkan dengan jahiliyah secara mutlak terlarang dan tercela. Orang-orang Mesir, ya, orang-orang Mesir terutama liberalisnya dan sekularisnya, mereka membanggakan Mesir sebagai negeri Fir'aun. Maka ini tercela. Karena apa? Fir'aun termasuk kalangan jahiliyah. Dari sisi apa jahiliyah? Dari sisi mengklaim dirinya sebagai Allah, mengklaim dirinya sebagai Rabb, kemudian bertindak semena-mena, ya. Maka ini sisi jahiliyahnya Fir'aun. Maka menisbatkan Mesir kepada Fir'aun ini nisbat jahiliyah, tidak boleh. Kemudian menisbatkan Indonesia kepada pra masuknya Islam ke negeri ini juga nisbat jahiliyah. Ya. Kalau misalnya yang dimaksud Nusantara, Islam Nusantara, atau Perdunu, Persatuan Orang Dungu Nusantara misalnya, maka orang-orang Dungu kalau misalnya mereka memaksudkan ini kepada selain agama Allah dan selain syariat Allah, maka berarti mereka menginginkan apa? Menginginkan jahiliyah selain dari Islam, menginginkan tasyabbuh dengan ashabil jahim. Dan cukuplah seseorang menjadi dukun itu sudah mencalonkan diri untuk menjadi ashab al-jahim. Maka berarti ada sisi jahiliyah yang kental, bahkan kekufuran yang nyata padanya. Perdukunan, ya. Perdukunan yang betul-betul memang menggunakan sihir yang nyata, gitu loh. Maka ini kufur, keluar dari Islam. Adapun kalau cuma klaim doang masih bisa kalau cuma klaim doang sebagai dukun, kayak kita lihat, ya, kita buktikan dia emang benar-benar berdukun atau tidak, ya, begitu. Maka umurul jahiliyah ini di hari-hari seperti sekarang dibenderakan oleh banyak dari orang-orang yang ingin menujunya, termasuk pengkolaborasian antara Islam dengan Nusantara yang mendewakan dan memberhalakan tradisi, uruf, kearifan lokal, dan warisan nenek moyang yang menuhankan itu semua. Maka ini memblending antara hak dengan batil. Begitu juga kemudian sebagian dari mereka mengkreasikan persatuan orang-orang dungu di Nusantara. Maka ini juga termasuk intisab dan juga muhawalah menuju jahiliyah. Ya. Tapi kita mulai dulu dari hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Wa mithlu hadza ma rawa Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad adhhaba ankum ubbiyatal jahiliyah
wa fakhraha bil aba. Ya. Kata Nabi SAW, innallaha qad adhhaba ankum ubbiyatal jahiliyati wa fakhraha bil aba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut dari kalian, menghilangkan dari kalian ubbiyatal jahiliyah. Ubbiyah di sini ditafsirkan al-kibr, an-nakhwah, al-fakhr, yaitu kesombongan jahiliyah. Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Tapi menghilangkannya dengan Islam. Jadi Islam ini pada asal betul-betul memberantas jahiliyah dan kesombongannya. Ya, dan yang dimaksud dengan kesombongan di sini ada sisi fanatisme jahiliyah. Maka ditambahkan kemudian wa fakhraha bil aba, dan kebanggaan jahiliyah terhadap nenek moyang. Di Indonesia ini ubbiyatul jahiliyah dan al-fakhr bil aba, ya, ada beberapa model. Model pertama yang sedang hot yaitu apa? Yaitu memberhalakan tradisi dan kearifan lokal. Ini kan termasuk berbangga dengan nenek moyang, bukan? Iya, pastinya. Harus dilakukan, ya. Ada desa di, kalau nggak salah daerah Tasik apa mana, desa Naga atau desa apa namanya, itu yang tidak ada listrik sama sekali. Dan di situ peraturannya di desa tersebut masih menjaga kelestarian betul-betul alam dan juga budaya dalam desa tersebut, dan tidak boleh ada barang elektronik maupun listrik di situ. Jangankan Tasik ya, desa Naga kalau salah. Nah itu bahkan rumah tidak boleh tembok, nggak boleh pakai tembok semen gitu, nggak boleh. Pakai kayu biasa. Warga situ yang mau pakai tembok untuk rumahnya silakan di desa lain, bangun di desa lain, tapi tetap warga situ. Nah, tapi itu urusan duniawi. Fadhal, kalau mau kayak gitu tafadhal, tapi orang-orang ini telah luput dari banyak kenikmatan yang Allah berikan sebenarnya. Amat disayangkan sebenarnya. Ya. Kalau maksudnya cuma pengen melepas penat dari kepenatan modern, fadhal. Tapi kalau maksudnya adalah di situ ada sisi ta'abbud terhadap nenek moyang, maka ini kebodohan bagi kita. Bodoh. Iya. Karena Allah Ta'ala memberikan fadl dan fadilah untuk zaman ini, yaitu kemudahan akses internet, dan Allah memudahkan. Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kemudahan darinya dan kemurahan. Kalau mereka menghijabkan ini dari kebaikan ini dan kemudahan ini disebabkan karena ubbiyatul jahiliyah, maka masuklah mereka kepada hal yang terlarang, yaitu tasyabbuh dengan ashabil jahim. Itu apa ubbiyatul jahiliyah? Maka apa? Fakhr bil aba. Kita mengikuti nenek moyang kita, dan memang masih melakukan seperti itu. Agama mungkin Islam, agamanya Islam, tetapi banyak ritual-ritual yang memang masih betul-betul melestarikan budaya nenek moyang yang sangat rentan dengan kesyirikan. Nenek moyang kita budayanya rentan dengan kesyirikan. Ya, maka semua ini sebenarnya telah dicabut dari Islam dan kaum muslimin. Tetapi ketika orang-orang muslim mereka tidak mengikuti peraturan Allah dan hukum Allah, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Ya. Jadi kalau kita tidak melihat syariat Allah tapi lebih mempertimbangkan tradisi dan juga kearifan lokal, maka ini ada sisi jahiliyah. Maka kata Nabi SAW, mu'minun taqiyun aw fajirun syaqi. Yang ada sekarang hanyalah orang mukmin yang bertakwa atau orang fajir yang sengsara. Udah itu aja khalas. Ya. Jadi jahiliyah sudah tidak ada. Yang ada sekarang hanyalah dua kategori.
Orang beriman yang bertakwa dan orang fajir yang sengsara. Mukmin taqi. Nah, taib sekarang fajir syaqi. Orang fajir yang syaqi, sengsara. Fajir di sini kan masih ada yang mukmin, ada juga yang kafir, ya enggak? Jadi ada mukmin yang taqi dan ada fajir yang syaqi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke mana nih? Mukmin taqi atau fajir syaqi? Itu aja dalam Islam garisnya. Ya, enggak ada kemudian mutafakhir bil ansab. Enggak. Sebenarnya enggak diinginkan loh Islam. Antum banu Adam wa Adamu min turab. Kalian adalah putra-putranya Adam dan Adam itu dari turab. Kenapa Rasulullah SAW menyisipkan kalimat ini, ikhwan? Antum banu Adam, yaitu antum sawa, putranya Adam. Apa yang antum banggakan dari bapak-bapak antum? Ujung-ujungnya nisbatnya kepada Nabi Adam, sama aja sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, seorang keturunan Nabi tertentu misalnya dia keturunan Nabi Idris misalnya, sekalian, ya. Taib, langsung aja strike. Dia keturunan Nabi Muhammad alaihissalam, maksudnya keturunan keluarganya Nabi Muhammad SAW, keturunan Ahlul Bait. Terus kenapa? Taib, ya nasabnya mulia. Taib, terus kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat dari gambaran kalian dan juga harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi melihat ke kalbu kalian dan amalan kalian. Nah itu. Gimana? Terus kenapa? Apakah kalau misalnya keturunan keluarga yang Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga? Ya ini yang dipropagandakan oleh mereka. Tapi kita enggak tafakhur bil ansab, kita enggak menyombongkan nasab. Justru dengan kelakuan kalian inilah bentuk kesombongan yang tidak kalian sadari. Kadang orang sombong enggak sadar kalau dia sombong. Enggak kalian sadari. Tapi sangat terasa bagi orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya bahwa ini kesombongan. Merasa bahwa dirinya pasti masuk surga dengan sebab nasab. Enggak ada seperti itu. Nasab tidak menjamin. Sekiranya nasab itu menjamin, maka Rasulullah SAW pasti akan memberikan syafaat kepada seluruh ahlul baitnya. Dan keluarga yang kafir pun akan Rasulullah SAW berikan syafaat. Tetapi tetap aja, ya, antum banu Adam. Jadi ujung-ujungnya kalian akan ternisbatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sama. Anaknya Pak Haji, apalagi gitu loh. Udah gitu Pak Haji bukan keturunan Nabi pula. Ya, tapi Pak Haji bilang saya keturunan Nabi, Pak. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ya sama aja kan, Anda juga. Emang antum doang. Ya. Taib. Sekarang ada nanti yang lain. Ada keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Taib. Berarti antum Bani Israel dong. Gimana? Bani Israel aja sebagiannya jadi Yahudi dan Nabi Musa alaihissalam tidak bisa menyelamatkan itu. Karena hanya Allah yang memberikan hidayah. Lalu kenapa harus bertafakur dengan nasab? Kenapa? Kemudian wa Adamu min turab, dan Adam itu dari turab. Kenyataan pertama, kalian pun ujung-ujungnya akan ternisbatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan juga Nabi Adam alaihissalam itu dari turab. Nah ini lebih-lebih lagi. Kalian sama-sama ke Nabi Adam, dan juga Nabi Adam pun dari turab. Lalu apa yang dibanggakan kalau ternyata kita semua ujung-ujungnya berasal dari tanah yang kita injak sendiri. Maksudnya kalau kita menghargai diri kita di atas value-nya, di atas nilai standarnya, ketahuilah standar kita itu adalah apa yang kita selama ini kita injak. Maka ngapain ditafakhurkan, ngapain dilebih-lebihkan? Padahal selama ini yang kita injak itu tidak pernah kita lebih-lebihkan, tetap dia tanah standarnya. Maka la yada'anna rijalun fakhrahum bi aqwamin
innama hum fahmun min fahmi jahannam. Maka hendaklah pilih nih. Yang pertama, la yada'anna rijalun fakhrahum biaqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam, atau yang kedua, aw la yakunanna, bisa juga aw la yakununna ahwana 'ala Allah min al-ji'lan allati tadfa'u bi anfihannatan. Maka hendaklah orang-orang ini la yada'anna, meninggalkan fakhrahum biaqwam, meninggalkan sikap berbangganya mereka terhadap kaum-kaum. Sesungguhnya innamahum fahmun min fahmi jahannam, sesungguhnya mereka itu hanyalah arang dari arang-arang jahannam. Yaitu kalau misalnya orang-orang ini tetap bertafakhur dengan aqwam, dengan aba, dengan nenek moyang, maka nenek moyang itu hanyalah arang jahannam, atau mereka juga akan menjadi arang jahannam dengan sebab tafakhur bil aba. Gimana arang jahannam ikhwan jadinya? Ya, waquduhan nas wal hijarah, yaitu apa, bahan bakar di neraka itu manusia juga. Di antara mereka ini yang tafakhur bil ansab. Tinggalkan itu, sisi itu. Aw la yakununna ahwana 'ala Allah min al-ji'lan, atau mereka ini akan menjadi lebih rendah bagi Allah Ta'ala daripada ji'lan. Tahu ji'lan enggak? Allati tadfa'u bi anfihannatan, yaitu ji'lan, binatang yang mendorong kotoran dengan hidungnya. Apa bahasa kita ya, Khon? Hah? Serangga kecil itu loh, Pak. Yang bulat, apa kotorannya bulat terus didorong-dorong apa di. Nah, itu ji'lan namanya. Lebih rendah. Orang yang membangga-banggakan bapaknya, nenek moyangnya, keturunannya, itu dia tuh lebih rendah daripada binatang tersebut. Ji'lan. Anda nggak tahu namanya Indonesia apa itu? Hah? Apa namanya? Hah? Yang dia apa? Oscar. Oscar apa? Apa Oscar? Toke. Enggak. Atau oke. Tinggalnya Oscar itu toke. Kartun. Makin nggak tahu Anda antum ngomong kemana. Ya. Nggak tahu ya. Di Indonesia ada nggak namanya itu? Bangbung. Bangbung biasa di pohon dia. Beda-beda aliran dia, sama-sama bangbung bau. Apa? Oh enggak lah, Pak. Bangbung versi antum kayak gimana bangbung? Kumbang ya, kepik atau apa gitu. Bangbung itu binatang yang sekarang udah punah apa ya? Kayaknya nggak pernah lagi ya, Pak ya? Tapi bangbung versi antum sama nggak sama bangbung versi ana gitu loh. Bangbung itu kalau misalnya dia tukang bang, kalau dia kantoran bung. Hai bung, gitu kan biasa. Kan kalau dulu di Antv kan kalau nonton bola, bagaimana bung pendapat anda tentang Rocky Putirai? Iya. Iya. Kayak Bang Ikin misalnya, tukang itu. Tapi kalau Bung Ikin, kantoran. Iya, kayak Bung Eko misalnya. Bung Eko yang masuk kantoran, Ibu Kasir, ya kan? Nah jadi ji'lan itu ya kan. Sampai di zaman Umar itu radhiyallahu anhu dihikayatkan ya, walaupun sanadnya juga dipermasalahkan sebagian ulama. Ada seorang anak yang ada seorang bapak yang anaknya itu bandel banget ya, datang bapak tersebut ke Umar, ya mengeluhkan tentang bebalnya tuh anak saya tuh sholat nggak mau, ini nggak mau, nggak mau nurut sama saya, wahai Umar. Oh bener kah? Panggil anakmu. Panggil anaknya.
Maka anaknya juga beradu argumentasi. Kemudian bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah mungkin orang tua durhaka sama anaknya? Maka kata Umar, mungkin aja. Ya. Maka ternyata di antara bentuk kedurhakaan orang tuanya, makanya anaknya durhaka sama dia. Karena orang tuanya durhaka samanya. Apa sih ini, binatang apa? Oh, burung kelak-kelak. Burung kelak-kelak. Liar nih, Pak. Ini di sini apa namanya, emang kebun gitu. Jadi coba netizen lihat nggak, denger nggak? Dengar. Kasihan netizen, mereka mau kaji ini tiba-tiba kita ngomongin burung kan lucu ya. Tapi ya begitulah kajian kita kan nyantai. Kemudian kembali ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian anak itu bilang, "Ya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, bapak saya itu dari kecil nggak pernah ngajarin saya Islam." Itu diantaranya. Makanya saya jadi kayak gini. Kemudian diantara kedurhakaan lainnya, bapak saya menamakan saya Ji'lan. Hah? Iya. Di bahasa Indonesia apa nggak tahu dah. Ya masa anak jangan kumbang kotoran, mas kumbang, panggilannya Thor gitu. Iya, maksudnya kalau di Indonesia apalah istilahnya yang lebih, ya misalnya anak dinamain cempe misalnya, atau pedet, misalnya, ya jadi bapaknya tuh misu-misu terus kalau manggil anaknya mesti lagi misu-misu, woi kampret gitu kan, pret, kira-kira gimana? Ini udah durhaka kan? Sampai ada di media sosial serbar itu emang berita beneran, itu beneran. Anaknya dinamakan Kentut. Di akte kelahirannya bukan Ketut, itu bukan. Pakai N beneran. Sampai dia selama berbelas-belas tahun itu dibully sama teman sekolahnya. Akhirnya pas dia kuliah, dia ganti nama. Anak heran. Pertama herannya kenapa tuh bapak kok setega itu gitu loh. Itu pertama. Kedua, kenapa kok ganti namanya baru pas kuliah gitu loh. Berarti selama belasan tahun tuh menderita hidupnya tuh. Baru berpikir gimana? Nggak kepikiran ganti nama. Mungkin gitu ya. Ya. Lambat berpikirnya. Ya Allah, kesian. Nah, jadi ini Ji'lan ini jelek sekali gitu loh. Sampai kalau menamai anak itu Ji'lan, itu durhaka itu orang tuanya sama anak. Maka kalau seorang tua menamai anak itu jelek, durhaka itu orang tua sama anak itu. Iya. Namanya nyusahin sih. Apa? Ngasih namanya nyusahin, panjang banget gitu. Nyusahin? Ya, nyusahin. Nyusahin siapa nih? Ya, kan kadang kepanjangan terus. Ya nanti biar dia aja yang susah, bapaknya juga susah. Makanya itu termasuk kedurhakaan. Enggak. Nama di namanya bagus kok. Banyak. Alfredo, Muhammad, Syakir, Jupri, Agus, Malik, Adam, Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Adam. Iya, 25 nabi dan rasul itu. Nah, jadi mukadimah kitab itu. Itu panggilannya banyak. Iya. Panggilannya banyak, tapi ujungnya teman-temannya manggilnya cuma satu. Cuk, gitu doang manggilnya. Namain bagus-bagus manggilnya kayak gitu. Nah, lihat di sini kalau seseorang berta'assub dan juga bertafakhur dengan orang tuanya atau nenek moyangnya, maka dia orang ini lebih buruk daripada Ji'lan, daripada binatang yang kita aja mencelaknya gitu loh.
Walaupun kita perhatikan kok kayak gini binatang ada gitu loh ya. Dia kotoran didorong pakai tangan sama moncong hidungnya, padahal itu kotoran gitu loh. Tapi Allah ciptakan seperti itu untuk kita ambil ibrah, lihat. Ya binatang seperti itu gitu loh. Fa adhafa al-'ubbiyyah wal fakhra al-jahiliyah. Yadhum bidzalik. Maka Nabi SAW menisbatkan ubbiyah atau kesombongan dan kebanggaan itu kepada jahiliyah. Dan Allah bukan Allah Ta'ala, tapi ini Nabi SAW. Dan Nabi SAW mencelaknya itu dengan sebab jahiliyahnya itu. وَذَلِكَ يَقْتَضِي ذَمَّهَا بِكَوْنِهَا مُضَافَةً إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ. Dan ini berkonsekuensi apa? Pencelaan terhadap jahiliyah karena pencelaan terhadap ubbiyah, yaitu kesombongan terhadap nenek moyang, karena dia ternisbatkan kepada syiar jahiliyah. وَذَلِكَ يَقْتَضِي ذَمَّ الْأُمُورِ الْمُضَافَةِ ilal jahiliyah. Ini berkonsekuensi pencelaan terhadap hal-hal yang ternisbatkan kepada jahiliyah. Wa mithluhu ma rawa Muslimun fi sahihi an Abi Qais Ziyad bin Rubah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kharaja min at-ta'ati wa faraqal jama'ata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang khuruj dari ketaatan terhadap pemerintah, at-ta'ah di sini maksudnya ta'ah kepada penguasa, ya, wa faraqal jama'ata, dan memisahkan diri dari jemaah kaum muslimin pada umumnya. Dan memisahkannya ini karena pengen berpisah dari kaum muslimin. Ya, kita ini walaupun kaum muslimin bergelimang dengan kebid'ahan, enggak boleh kita kemudian memisahkan diri dari kaum muslimin. Hatta kita ini ahlu sunnah salafiyun dan kita anti syirik, anti bid'ah, tetap kita harus menjamak kalimat kaum muslimin. Enggak boleh kita kemudian enggak pokoknya saya bukan bagian dari kaum muslimin Indonesia. Terus antum muslimin mana? Saudi? Enggak, Saudi itu tagut. Mana? Turki. Nah, bilang Turki mau. Tuh biasanya teman-teman ikhwan muslimin itu seperti itu. Beberapa ya, enggak semuanya, berapa aja. Atau Mesir. Ya. Wah, pokoknya lah. Kaum muslimin di Indonesia ini, aduh, saya geleng-geleng kepala, udah saya tidak sama dengan mereka. Saya tidak mau ternisbatkan kepada kaum muslimin di Indonesia, malu saya. Nah kita bilang sama juga, kaum muslimin Indonesia pun malu sama orang kayak antum. Sama kok. Kita ini muslim, antum ditanya muslim mana antum? Ana muslim Indonesia, maksudnya ana muslim yang tinggal di Indonesia, sama seperti kaum muslimin lainnya. Bukannya di Indonesia banyak khurfatnya? Iya, tapi ana tetap bagian dari kaum muslimin. Udah gitu kan? Apa susahnya? Ya, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jamaah. Ya. Sekarang kita punya penguasa, punya presiden dan jajaran kabinetnya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ya. Maka apakah kita memilih sikap khuruj dan mufaraqah? Ini biasanya apa? Anak-anak muda terutama. Arogansi anak-anak muda. Khuruj minat ta'ah. Apa makna khuruj minat ta'ah? Sebagian dari orang yang kemudian berusaha untuk menuju pemahaman Khawarij tapi pakai fatwa para masyayikh. Oh, kita baru boleh taat kalau misalnya penguasa kita berhukum dengan hukum Allah. Taib, apa makna berhukum dengan hukum Allah dulu nih? Ya. Karena sampai negara Saudi pun ada juga bagian dari hukumnya yang mungkin melanggar syariat Allah, mungkin saja gitu loh. Tapi negara Saudi paling afdolnya sekarang untuk urusan pemerintahan yang mendekati syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit dari orang-orang ini secara underground mengkafirkan pemerintah, bahkan sampai ada risalah besar tulisannya apa? Anda pernah baca, judulnya aja enggak mau baca isinya, auzubillah min dzalik, yaitu bukti kafirnya pemerintah Saudi. Masya Allah. Kalau udah pemerintah Saudi gituin,
apalagi yang jauh di bawahnya. Tujuannya untuk apa? Khuruj minat ta'ah, itu tujuannya. Enggak mau taat pada penguasa. Tapi sekarang kalau misalnya enggak mau taat pada penguasa dengan alasan seperti itu, tetap aja waktu itu Nabi bilang, lampu merah tetap dipatuhi. Berarti antum taat dong. Ya kan? KTP, KK, akta, sekolah harus ada birokrasi dan administrasinya. Sekarang kalau misalnya mau sekolah harus ada itu semua nggak? Kan ya. Nah, udah gitu kemudian nggak mau ikutan, akhirnya dia poligami, nikah siri. Poligami syariat Allah kan? Nikah siri boleh nggak? Secara asal boleh. Nikah siri tanpa siri, baik siri secara uruf maupun siri secara kenegaraan maupun siri secara syariat. Kan nggak ada buku nikah kan? Otomatis nanti kalau lahirin ada nggak kemudian akte kelahiran? Nggak ada. Kakak ada nggak? Nggak ada. Taib. Nanti kemudian mau nyekolahin anak harus ada itu semua. Akhirnya dia nyalain, ini gara-gara pemerintah menghalangi saya untuk menyekolahkan anak saya. Situ yang bikin masalah, situ yang nyalahin pemerintah. Nah, orang-orang seperti itu kayak gitu, mereka akan muter-muter di situ terus. Sebagaimana orang-orang mereka yang menyembah demokrasi. Mereka tiap pilkada dan pilpres dijanjikan, dirayu-rayu, dicecar, ditipu, nanti pas udah jadi kena tipu, gitu mulu. Muter aja di situ. Pilok. Iya, jadi gitu terus. Ya. Pas dirayu kemudian tertipu, mau ya. Pas udah ketipu, wah saya nggak mau taat lagi sama dia. Yang tegar tuh malah ahlu sunnah gitu loh. Dari awal iya saya berlepas diri dari ini semua, tapi kalau itu udah jadi pemimpin saya, sam'u ta'ah. Enak kayak gitu. Nggak ribut-ributan deh. Jadi jangan khuruj 'ani ta'ah, jangan. Kecuali kalau misalnya dalam perkara yang munkar, maka antum nggak boleh taat pada penguasa, bahkan kepada ibu sekalian. Kalau ibu kita menyuruh kita hal yang munkar, nggak boleh taat. Kita berpihak pada Allah dan Rasulnya. Wa faraqal jamaah, dan menyelisih, atau ini bukan menyelisih semata. Faraqal jamaah berarti apa? Ya, mengeluarkan diri dari jamaah kaum muslimin, dan dia menyendiri dengan jamaahnya sendiri. Dan bisa saja yang kayak gini ini menjadi sebab apa? Ada negara di dalam negara. Ya, walaupun pakai atas nama ormas, tapi membuat negara dalam negara. Ini akan membuat kericuhan. Famata, kemudian mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati jahiliyah gitu loh. Walaupun kita tidak mengatakan, oh ini kufur nih orang, enggak, ini enggak kufur. Ini maafan, bukan enggak kufur. Ini tidak melazimkan dia mesti kufur, tidak. Wa man qatala tahta rayata ummiyatin. Barang siapa yang berperang di bawah bendera ummiyah. Di sini ummiyah maksudnya adalah perkara yang buta, di bawah bendera kebutaan, enggak jelas. Nah, di sini ummiyah harus diinin. Dikatakan sih al-ummiyah al-amrul a'ma alladzi la yastabinu wajhuhu, yaitu perkara buta yang tidak jelas juntrungannya, tidak jelas tujuannya, maunya itu apa gitu loh. Ya. Yaghdabu li'asabiyatin, orang yang berperang di bawah bendera kebutaan itu marah disebabkan apa? Asabiyah belaka. Au yad'u ila asabiyatin, atau menyeru kepada asabiyah. Au yansuru asabiyatan, atau menolong karena asabiyah. Sekarang yang di Irian Jaya itu tahta royatin amiyatin, atau royati ummiyatin, di bawah bendera kebutaan. Mereka mau membuat negeri juga sebenarnya belum mampu, mau memberontak juga sebenarnya ya kalau tentara TNI dikerahkan benar-benar sih hancur udah mereka semua. Karena secara persenjataan juga nggak ada apa-apanya sama negara kan. Mau bikin negara terpisah juga nggak jelas gitu. Tapi sekarang antum dengar kabar GAM nggak sekarang? GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Apa jadinya sekarang?
Khalas nggak ada jadinya. Mereka buat apa didirikan GAM tersebut di Aceh? Untuk apa? Gerakan Aceh Merdeka, Istiqlal, memerdekakan diri, memerdekakan daerah mereka sendiri. Jadi sekarang Timur Leste jadi apa ya, kawan? Mana Timur Leste udah seolah-olah udah nggak ada nama sekarang. Dengan sombongnya memisahkan diri dan seterusnya. Ya Timur Leste emang mungkin banyak orang kafir di situ, kita nggak ngurus deh soal itunya. Tapi lihat orang-orang ini tergesa-gesa, mereka itu buta. Makanya dikatakan di sini rayah ummiyah, di bawah bendera kebutaan. Orang-orang yang ta'assub itu rata-rata buta mereka, dibutakan dengan ta'assubnya. Coba lihat sekarang sepak bola, klub mana sekarang yang paling masyhur deh? Yang paling digemari, klub-klub mana sih? Klub mana tahu? Anu nggak tahu, Madrid misalnya, ya kemudian mana? Barcelona, itu Spanyol, Italia apa sekarang? Anda kalau mau sebutin Anda bisa 20 tim bisa. Iya, karena di zaman dulu Italia itu Liga Italia, masya Allah di Indonesia pada zamannya ya 90-an 2000 awal-awal, ya. Sekarang misalnya ada beberapa klub derby lah gitu namanya. Roma, Lazio, Juventus, Torino, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Atletico Madrid, Milan, Inter, Persija, Persitara, nggak ada, ya. PSIS. Kok jadi muzakarah ini? Tapi misalnya satu klub derby misalnya, ya. Atau rival sekota maupun rival satu negara, Barcelona, Madrid misalnya, ya. Itu mereka kan saling bertarung tuh. Tapi apa komentator bolanya atau namanya apa fansnya, ya kan? Di internet di mana saling mengejek musuhnya. Baptista, Madridista sama Dekul. Nah itu berantem ngobrol, wah. Sekarang kita lihat di sini, yaghdab ya asabiyah bukan ini. Mereka marah karena apa? Fanatisme bukan? Pasti. Ya. Kemudian yad'u ila asabiyah, mereka mengajak orang-orang untuk mendukung klub mereka. Asabiyah bukan? Asabiyah. Pakai seragam kaos, ya. Ya. Kemudian yansur asabiyatan, mereka menolong karena asabiyah. Menolong sesama fans. Ya. Gimana Kin? Maung Bandung, Viking versus Macan Kemayoran. Sama, kenapa? Sama-sama macan kok, cuman beda bahasa doang kan? Yang satunya macan, satunya maung. Ya udahlah collab aja gitu loh. Iya, kan Maung Bandung kan? Maung Bandung. Satunya Macan Kemayoran, satunya Maung Bandung. Kan ya collab aja napa? Kan sekarang zamannya collab. Iya, masa malu dong sama singa, ya kan? Nah, singanya Singoedan. Kan ada Singoedan. Nah, ya kan? Sampai terjadi kematian loh di beberapa kali itu di stadion, dikeroyokin, kemudian, nah masya Allah, ini kok kayak bau-bau rokok gitu atau gimana ya? Apa Anda doang yang cium? Asap ya? Atau kabut dah baunya kayak gini? Ala kulli hal lah. Tapi mereka semua pasti melakukan ini persis dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Cuman kalau misalnya orang udah dewasa nih, di waktu remaja dihabiskan sebagai seorang the Jack mania, ya, atau seorang Viking, atau the Jack mania, ya, pakai semua atribut ya, wah Persija gitu kan. Mohon maaf nih pendukung Persija nih, Anda juga dulu dukung Persija soalnya, tapi enggak dulu itu. Nah, kalau pakai baju oranye, bangga dia. Kalau main futsal pakai baju itu seolah-olah dapat spirit baru gitu loh. Ini kan berarti apa ini? Ta'assub.
Ada sesuatu, ya kan? Ada sesuatu gitu loh. Ada ta'assubnya. Coba ketika misalnya logo timnya itu diinjak misalnya, marah nggak dia? Marah karena apa gitu loh? Wah, ini harga di tim saya. Sekarang antanya, tim antum bakal nyelamatin antum nggak di husnul khotimah atau su'ul khotimahnya antum? Oh enggak lah, nggak ada nyambungnya gitu. Tim antum bakal menyelamatkan nggak dari azab kubur? Nggak mungkin. Apakah Bambang Pamungkas akan memberi syafaat pada antum? Jangan memberi syafaat, penalti aja bisa gagal, gitu kan? Gimana? Terus ngapain antum kok hidup dan mati antum seolah-olah untuk Persija, untuk Persib? Kenapa begitu? Ta'assub. Maka orang ini pada buta akan tujuan hidup. Lihat orang-orang ta'assub tuh buta akan tujuan hidup. Apalagi ta'assubnya pada bola. Bola kan kalau emang mau gol, masukin aja ke gawang, lempar, masuk gol kan selesai. Iya. Kemudian dia kemudian karena berperang di bawah tahta royati ummiyah, melakukan ini, marah karena asabiyah, mengajak orang pada asabiyah, membantu atau menolong karena asabiyah. Faqatala, kemudian berhasil membunuh. Faqatluhu jahiliyatun, maka pembunuhan dia adalah pembunuhan jahiliyah. Atau faqatalahu jahiliyatan, faqatalahu jahiliyatan, faqatalahu jahiliyatan, maka dia telah membunuhnya secara khitlatan jahiliyatan. Atau bisa juga kalau dibaca faqutila, ya, dia berperang karena asabiyah, kemudian dia terbunuh, maka faqitlatun jahiliyatun, maka itu adalah pembunuhan yang jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah, ya. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li dhi ahdin ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Dan barang siapa yang khuruj, barang siapa yang memerangi umatku, kharaja ala ummati di sini berarti memerangi umatku, dan menyerang baik orang baiknya maupun orang fajirnya, wala yatahasha min mu'miniha, dan tidak peduli apa yang dia lakukan terhadap orang mukminnya, wala yafi li dhi ahdin ahdah, dan dia tidak menunaikan keamanan bagi orang yang telah mendapatkan perjanjian, yaitu kafir apa? Mu'ahad. Ya, kafir zimmi termasuk kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang kita punya ikatan janji keamanan pada dia. Maka orang seperti ini laisa minni, bukan termasuk golonganku, dan aku bukan termasuk golongan dia. Nabi SAW berlepas diri dari orang seperti ini. Apakah ini melazimkan orang ini kafir? Enggak, orang ini enggak berarti kafir. Ya, enggak berarti kafir. Qala mu'allif rahimahullah, dzakara sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits al-aqsam ats-tsalatsata allati ya'qidu laha al-fuqaha. Nabi SAW menyebutkan di hadis ini tiga bagian, tiga hal yang kemudian para ahli fikih kemudian mereka merangkainya atau menerangkannya di kitab-kitab fikih. Ya, di masalah babu qitali ahlil qiblah, bab memerangi ahlil qiblah. Siapa ahlil qiblah, ikhwan? Muslimun. Jadi muslimun semuanya ahlil qiblah. Kalau Syiah bukan muslim. Minal bughat. Ya. Lihat di sini dalam kitab fikih ada bab qital ahlil qiblah. Ya, memerangi ahli qiblah, paham? Memerangi ahli qiblah di sini bukan berarti memerangi kaum muslimin secara umum, bukan. Maksudnya ada beberapa lapisan dari kaum muslimin yang memang perlu diperangi gitu loh. Perlu diperangi.
Ingat, memerangi di sini bukan berarti kita harus pakai pedang kemudian memerangi mereka dan membunuh mereka. Enggak gitu. Tapi ada pihak-pihak yang kita perangi baik secara maknawi atau secara hissi. Minal bughat, pemberontak, kharijun 'ani ta'ah. Wal 'udat, nanti akan ada satu persatu. Wal 'udat, orang-orang yang melampaui batas. Yang melakukan i'tida. Wa ahlil 'asabiyyati, dan para fanatiker, ya, orang-orang yang fanatik. Nah, ditafsir oleh beliau di sini, fal qismul awal, bagian yang pertama. Al kharijuna an ta'ati sultan, orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Fanaha an nafsi al khuruji an ta'ah. Nabi SAW melarang secara zat keluar dari ketaatan penguasa. Nabi melarang itu. Wal jama'ah, al-khuruj 'anil jamaah juga dilarang oleh Nabi SAW. Jadi keluar dari ketaatan terhadap penguasa resmi atau keluar dari jemaah kaum muslimin itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi khuruj seperti ini dilarang. Wa bayyana annahu, dan Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya itu in mata wala ta'ata alaihi mata mitatan jahiliyah. Kalau misalnya dia mati dan dia tidak ada ketaatan pada siapapun dari penguasa, maka dia matinya seperti matinya orang jahiliyah. Kenapa begitu, ikhwan? Fa inna ahlal jahiliyati minal arabi wa nahwihim lam yakunu yuti'una amiran 'amman 'ala ma huwa ma'rufun min siratihim. Ini pahami baik-baik. Masalah mata mitatan jahiliyah. Seseorang yang mati dengan kematian jahiliyah itu, kenapa kok disebut seperti matinya orang jahiliyah? Karena ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dari kalangan Arab atau selainnya, mereka itu tidak punya amir khusus yang ditaati. Mirip dengan itu. Dulu di zamannya Abdul Muttalib, siapa amirnya? Enggak ada amir. Ya, Abdul Muttalib termasuk orang yang pembesar gitu. Tapi mana presidennya ketika itu? Coba lihat. Ada nggak sebelum Islam merebak, ya, sebelum Nabi SAW diutus sebagai Rasul alaihissalam, siapa pemimpin kaum muslimin saat itu? Siapa? Presiden siapa? Antum bilang Abu Jahal? Bukan. Abu Lahab? Bukan. Abdul Muttalib? Bukan. Bukan. Hashim atau Hisham? Bukan. Mereka semua ya pembesar, tapi bukan penguasa. Nggak ada struktural pemerintah, nggak ada. Mungkin peradaban Yunani atau peradaban Romawi ada, ya. Ada. Tapi tetap mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, gitu loh. Tetap disebut jahiliyah nggak itu? Jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Tetap jahiliyah. Pokoknya yang tidak dengan hukum Allah Ta'ala, maksudnya menyelisih hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hukum ini di luar Islam dan juga jahiliyah. Nah, jadi orang-orang itu ketika di masa jahiliyah, mereka wafat tanpa ada pemimpinnya, gitu loh. Seperti anak-anak bebek yang berkeliaran tanpa juntrungan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada induknya, nggak ada pemiliknya, gitu ya, liar gitu aja. Itu maksudnya. Jadi seseorang yang tidak punya sama' dan ta'ah kepada penguasa, misalnya orang sekarang nih, dia punya ormas yang melarang siapapun untuk bertaat pada Pak Presiden dan kabinetnya. Nggak boleh taat. Taib. Terus gimana, Pak? Ya pokoknya sampai negara yang menegakkan syariat Islam baru kita mau taat. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Ada, bahkan mulai dari beberapa kalangan ikhwan nih, beberapa dai-nya terutama tuh, pakai fatwa-fatwa para masyayikh. Ya. Yang kemudian kalau misalnya kita konsekuensinya kita ambil ya, kita nggak mentaati pemerintah ini karena pakai demokrasi, tapi nggak usah taat. Oke? Anggap sekarang satu Jakarta nggak kayak gitu misalnya. Tapi mau nggak mau tetap aja pemerintahnya ya itu. Pemerintahan Pak Jokowi dan kabinetnya misalnya. Oke. Sekarang ketika kita ini nggak ada pemerintah yang kita taati, terus kita mau taat sama siapa? Sama siapa kemarin? Taat sama siapa? Mudir pemimpin sekolah tok. Antum nyari BPJS nggak bisa sama mudir. Iya.
Nggak mau taat tapi BPJS dikejar, gimana tuh? Ya, dikejar BPJS. Nggak mau taat tapi 300.000 per bulan dari Bank DKI diambil. Warga Jakarta tahu ya. Kok Bekasi mana ada kayak gitu ya? Bekasi kan antum mulai sekarang. Enggak, karena antum udah hijrah ke Bekasi, itulah salahnya antum. Antum makanya kan itu kan ada Keranggan kan sekarang kan? Keranggan, antum Keranggan. Kan Pondok Ranggon. Antum lewat jalan pintas nggak tuh yang Keranggan ke Pondok Ranggon? Kan nanti ada jembatan tuh. Tinggallah di sungai itu. Ya, itu jalan itu wasatiyah itu. Bekasi ya, Jakarta ya. Tuh di sungai itu kalau banjir kelep dah hilang dah antum. Iya. Dipancing orang ya. Iya, dipancing orang ketemu, wah Abu Maryam gitu. Iya, ada sebagian dari orang anti dengan pemerintah, nggak mau taat sama sekali, kecuali ada duitnya. Ah itu tuh, ya kan, dana 300.000 per bulan kan? Ya enggak? Ya atau enggak? Enggak tahu. Bukan antum yang ngambil, keluarga antum. Iya dikasih 300.000 per bulan. Pakai Bank DKI, harus punya ATM Bank DKI, daftar dikasih langsung. Anda nggak mau dapat, cuma dipaksa untuk dapat, mau apa boleh? Beneran. Anda nggak mau dapat uang dari pemerintah gitu. Datang lagi suratnya, kata wakilnya, Pak ini kalau misalnya pun nggak diambil, tetap aja tiap bulan bakal beredar surat terbitan ini selalu. Jadi ya udahlah, dibikin aja. Tapi Anda nggak mau makan dari duit itu. Nah. Yang fakir miskin fadl, tapi Anda nggak merasa Anda nggak perlu untuk makan itu. Ya, tapi itu bukan masalah Anda lagi masalahin orang yang nggak mau taat sama penguasa gitu loh. Anda nggak mau taat sama presiden karena nggak menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Anda bersama Pak Anies. Kira-kira gimana menurut Anda? Pak Anies presiden bukan gubernur Jakarta ya, tapi pakai sistem apa? Demokrasi. Pakai hukum Allah enggak? Paham enggak kontradiktifnya? Terus antum tuh ngebela apa sih sebenarnya gitu loh? Kan enggak jelas, orang seperti enggak jelas itu. Mereka mau khuruj tapi pilih-pilih. Yang ada untungnya jangan dikhurujin. Yang enggak menguntungkan kita khuruj. Gitu. Mendingan jemaah tablik, khurujnya bener dia. Ada duit nggak ada duit, khuruj pokoknya. Mati fisabilillah gitu. Gitu. Tapi khurujnya beda mereka ya. Mereka bukan khuruj anit ta'ah mereka. Nah ini kharijun anit ta'ah. Kalau mati dalam keadaan seperti itu, nggak mau mengakui penguasanya, nah seperti inilah jadi mata mitatan jahiliyah. Ya. Tsumma dzakara alladhi yuqatilu ta'assuban liqaumihi. Nah, yang kedua, Rasul menyebutkan orang yang berperang karena fanatisme terhadap kaumnya dia. Kaum di sini baik dia ras maupun keluarga, ya atau ormas. Sekarang banyak gak orang yang fanatik terhadap banyak. Sekarang kita butuh jihad melawan dukun. Karena dukun-dukun tersebut jihad melawan Islam. Makanya Ustadz Abu Ubaidah Sidawi itu bikin buku kecil jihad melawan perdukunan. Itu yang akan Anda bahas insyaallah pada waktunya nanti di rihlah kita insyaallah ta'ala. Ya, ta'assub dengan ormasnya, dengan kaumnya, dengan keluarganya. Au ahli baladih, atau ta'assub terhadap orang negerinya. Termasuk negeri di sini maksudnya daerah. Pekalongan ya, Pekalongan. Anak Pekalongan ketemu dengan anak orang Jakarta. Ya. Kemudian antum berta'assub, antum bertiga sama Pekalongan, anak sendiri di Jakarta. Ini termasuk perkara jahiliyah.
keturunan Arab, anak keturunan Betawi misalnya. Keturunan Arab kumpul sendiri dengan bahasa mereka. Anak bingung mau ngomong apa karena nggak ngerti bahasa mereka. Ini termasuk. Ada kebanggaan dengan bahasa sendiri. Karena antum tahu nggak bahasa Arab pesantren? Anak Arab Indo ya kita ngomong. Ya, anak ente keke bekhair ente. Ngerti nggak itu? Nggak ngerti. Nah, taib. Sekarang misalnya Abu Aryam nih, sendiri sahib ana nih misalnya. Bukan sahib sih, ya tapi ya sahib lah. Ana ada sahib dekat ana dari pesantren. Kita ngobrol tuh pakai bahasa kita. Antum sendirian. Keke, kemarin hari mente bekhair nggak hari mente keke? Paham nggak? Nggak paham. Ajib so anak kemarin laib kurah suf. Anak kemarin laib kurah pakai al-ma'arid suf. Ngerti nggak? Pak Abu Rahman, antum ngerti? Antum ngerti? Antum ngerti? Ngerti? Hah? Nggak ada yang ngerti. Ana ngomong sama teman-teman anak, antum ada di samping ana, antum nggak ngerti apa-apa. Ana ngomong ini dengan tujuan supaya lihat tuh gua punya bahasa sendiri, punya komunitas sendiri. Ini ta'assub loh masuknya, ta'assub masuknya. Antum kan orang Sumatera ya? Sumatera mana tuh? Jambi. Ada bahasa nggak Jambi? Terus ngobrol sama Alwi. Klub nggak? Maksudnya satu bahasa nggak? Orang sama. Nanti ketemu teman Hariri mana? Jambi juga? Ah, sama kan bahasanya kan sama kalian yang tuh bertiga? Baik. Ana orang Jakarta. Antum ngomong, wah jam-jam dulu. Ya. Wah bahasa nggak jelas. Saja wan wah, Hamzah Mita, ya. Korea jadinya. Ya. Ana tinggal ngomong aja. Ittaqillah kata anak. Oh ya Ustaz, ya Ustaz. Pas gini aja ya Ustaz, ya Ustaz. Nggak boleh kayak gitu. Ini kadang-kadang orang seperti itu. Sengaja menampakkan bahasa daerahnya dengan teman-teman daerahnya di depan orang yang nggak ngerti. Dengan tujuan apa? Entah untuk menghibahi, entah untuk tafakhur, lihat gue punya bahasa daerah. Atau kita orang Indonesia misalnya, di Saudi misalnya. Ada samping kita orang Afrika. Atau orang mana gitu. Kita ngomong sama orang Indonesia baru ketemu. Gimana? Jangan mengecewakan dia gitu. Ini nggak beradab seperti ini. Ya makanya jangan jadi orang bahlul. Jadi bisa bahasa Arab dong makanya. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Orang Afrikanya nggak bisa bahasa Arab juga, bingung gitu. Ya nggak usah ngomong sama dia, pakai bahasa isyarat aja. Nah, pakai bahasa Arab. Iya. Gua kan gitu. Iya. Lo gua kan ngerti dia. Gitu. Makanya antum jangan bodoh-bodoh amat lah jadi orang. Minimal ngerti bahasa Inggris lah. Minimal ngerti walaupun nggak bisa nge-reply. How are you? Ana la adri. Ada di majelis di Mekah di Masjidil Haram itu. Di suatu majelis qiraat, majelis tahsin sama syekh, ada seorang syekh di situ dia bukan majelis kan banyak syekh bukan majelis tahsin itu banyak. Ada ikut ini mirip Syekh Utsaimin beliau dia hafizallah. Ya, ada duduk di situ kemudian ketemu berapa orang yang memang itu liar, maksudnya siapapun di situ fadhol duduk terus mengecek bacaannya nanti ditashih sama syekh tersebut. Ya, anda duduk. Ada satu orang. Di samping anda, sampingnya ada lagi yang lain. Satu orang hitam, kulitnya hitam, satu kulitnya hitam tapi nggak sehitam dia. Anda yang paling putih ketika itu, alhamdulillah. Dari 3 orang ini ya, saya putih semua. Ya. Ya, Anda kemudian, masya Allah, Anda senang banget ini, banyak nation gitu, banyak ras dan suku di situ, beda-beda. Ada yang Barat, ada yang Arab, ada ini India, ini hitam ya. Afrika kelihatan wajahnya. Anda kemudian ngomong pakai bahasa Arab, ini nggak bisa. India bisa sedikit bahasa Arab. Gimana caranya? Pakai bahasa Inggris. Bertiga kita bisa pakai bahasa Inggris. Kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Enak ngobrol pakai. Masya Allah kita ngobrol bertiga nyambung semua. Alhamdulillah. Yang India nyambung,
Yang ini juga nyambung yang apa tadi? Muka Afrika. Tapi ternyata dia bukan Afrika. Mana coba? Dia Norwegia. Mukanya Afrika. Ana bilang, antum kok wajah Afrika? Kok di Norwegia? Ya, banyak di sana Muslim Norwegia yang aslinya imigran Afrika. Masya Allah. Ya banyak dalam artian ya, nggak sebanyak penduduk aslinya lah, cuman seberapa aja. Tapi ada saudara-saudara. Ada juga ketemu orang Turki, muka barat. Min aina? Dari mana? Where are you from? Tadi ya, min Denmark. Ya, tapi wajahnya wajah Arab Turki gitu. Tapi dia keturunan Turki, masya Allah. Ternyata saudara-saudara kita itu dengan beragam warnanya dan modelnya itu di mana-mana ada, dan kalau kita bersatu dengan mereka, apa yang membedakan kita dengan dia kecuali cuma sebatas kulit dan bahasa doang gitu. Kalau kita kemudian bersatu kayak itu, kita akan pikir untuk apa kita ta'assub coba? Indonesia dengan Indonesia, Afriki dengan Afriki, Mesir dengan Mesir. Apalagi kalau dalam lingkup sama-sama Indonesia, Jambi dengan Jambi, Cilacap dengan Nusa Kambangan. Kenapa? Nggak ada mulia penjara, ngapain dibanggain gitu. Ya, senior antum. Masya Allah. Anda nggak ikut-ikutan itu. Kemudian di sini dikatakan alladzi yuqatilu ta'assuban liqaumihi aw ahli baladi wa nahwi dzalik wa samma ar-rayata ummiyatan, dan menamakan rayah tersebut, bendera tersebut ummiyah. Kebutaan. Kenapa ta'assub dan fanatisme disebut buta? Li'anna al-amru al-a'ma alladhi la yudra wajhuh. Li'annahu al-amru al-a'ma alladhi la yudra wajhuh. Karena ta'assub, fanatisme itulah perkara yang paling buta, yang tidak diketahui juntrungannya. Endingnya enggak ketahuan, akhiratnya enggak dapat, tujuan juga buat apa, dasarnya juga buat apa. Ya kan? Membuat forum misalnya, persatuannya, gerakan atau grup forum untuk ras ini, suku ini, apa? Atas dasar apa? Atas dasar melestarikan budaya. Melestarikannya apa? Ondel-ondel disebar kemana-mana. Apa urusan? Ngapain ondel-ondel disebar? Apakah ondel-ondel mencerdaskan bangsa? Enggak. Macetin jalan iya, cerdasin enggak, bikin bodoh bahkan. Coba sekarang ada anak ngaji atau ustadz misalnya, dia kemudian jadi ondel-ondel, antum mau nggak? Aneh. Ya, jangan marah, nggak usah marah-marah gitulah. Anak udah marah, antum marah, nanti kita sama-sama marahan nanti. Kemudian, ternyata di antara bentuk ta'assubnya adalah menguasai wilayah yang sebenarnya bukan wilayah dia, tapi merasa punya negeri ini Jakarta punya gue nih. Gue asli penduduk mari gitu. Tapi yang dikuasai adalah wilayah parkiran. Nah itu tuh banyak tuh. Ada nggak di situ bau ta'assubnya? Ada. Fanatisme suku asli sini. Ini sepertinya mau apa? La yudra wajhuh. Nggak ketahuan juntrungannya. Akhirat nggak dapat, harta haram ini dapat, pahala nggak dapat. Tapi kemudian berjuang demi itu. Fakadzalika qitalul 'asabiyah, begitu juga dengan peperangan ta'assub, fanatisme. Yakunu an ghairi ilmin bijawazi qitali hadza. Itu pasti di atas ketidaktahuan, ketidakberilmuan tentang boleh atau tidaknya hal seperti ini. Antum mau izin? Wa ja'ala qitlatal maqtuli qitlatan jahiliyah. Rasulullah SAW menjadikan dan menganggap pembunuhan terhadap pihak yang terbunuh sebagai pembunuhan yang bersifat jahiliyah. Sawa'un ghadiba biqalbihi, baik dia karena marah dengan kalbunya, ya, maksudnya di sini ya, termasuk di antara media ta'assub atau peralatan untuk fanatik adalah ghadab, kemarahan yang ada di hati saja. Antum kalau misalnya marah sebatas karena dia itu sama-sama orang Indonesia, maka ini apa urusan?
dalam Islam, nggak ada urusan dalam Islam. Paham nggak maksudnya? Sebatas karena dia tuh orang Indonesia, saya nggak mau orang Indonesia diginiin. Nggak ada Islam kayak gitu. Tapi kalau antum marah karena dia adalah manusia, karena dia adalah Muslim, nah itu baru. Paham? Iya. Kalau misalnya nih anak Abu Maryam nih di kajian anak bully terus misalnya, marah alwi, Ustadz anak nggak mau lagi jadi tim Ustadz gitu kata. Kenapa? Kenapa alwi? Karena antum telah menghina orang Jambi. Anda menghina dianya bukan orang Jambinya. Nggak bisa, dia orang Jambi Ustadz, anak nggak terima. Ya udah anak hina antum jadi kalau gitu. Iya, ngapain gitulah. Kemudian auda'a bilisanihi atau menyebut dengan lisannya yang seperti ya lal ansar, ya lal muhajirin untuk ta'assub. Itu aja yang aslinya laqab yang bagus aja nggak boleh kata Nabi SAW. Ya. Au daraba biyadihi atau dengan cara memukul dengan tangannya dengan maksud ta'assub. Wa qad fassara dzalika fi ma rawahu Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi syai'in qatal. Akan datang pada manusia suatu zaman nanti yang mana orang yang membunuh itu enggak ngerti saya tuh ngebunuh untuk apa ya. Masya Allah. Dia nggak ngerti tuh dia ngebunuh untuk apa nggak ngerti. Terjadi demo berkali-kali loh di Indonesia, di Jakarta terutama. Antum pernah lihat kan demo tahun-tahun lalu ya, kerusuhan. Ana masih teringat sangat lekat di benak itu ketika ana jalan sore-sore ya waktu demo apa ya waktu itu ya. Pokoknya demo berapa jilid hari gitu. Yang hari ini nanti SMK pada turun semua anak-anak SMK tuh. Itu anak jalan ke Ben Hill ya. Naik motor kan di jalan apa namanya Gatot Subroto ya itu ya. Ya tolnya kan di close itu tolnya. Karena orang-orang pada main bola di situ. Pada main bola di jalan tol. Terus anak-anak muda tuh, anak-anak SMA tuh. Kadang ada yang bawa ini senjata tajam. Itu anak naik motor, anak ngeri banget ya Allah kok Jakarta jadi kayak gini gitu. Mereka anti MPR, melawan MPR. Ya Masya Allah. Hah? Tahun 2019 Pak. Udah jangan berantem udah. Itu waktu itu kalau kita tanya ke anak-anak muda itu ya kawan, kita tanya, nah, Dek, ada apa? Demo Pak? Ada apa? Wah, pokoknya kita benci dengan rezim ini dan seterusnya. Masalahnya apa? Masalahnya wallahu alam nggak tahu, nggak ngerti mereka. Banyak orang demo tuh nggak ngerti masalah. Artinya bayaran doang 50.000 atau 100.000. Nggak ngerti masalah. Kemudian kalau misalnya mereka membacok, melempar, nggak ngerti ini tujuannya apa saya ngelempar gitu loh. Konsekuensinya apa nggak ngerti. Wala yadril maqtulu ala ayyi syai'in qutil. Dan orang yang terbunuh juga nggak ngerti kenapa kok dibunuh gitu loh. Iya kan? Ini berarti apa? Terjadinya haraj. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW, kata para sahabat, kaifa yakunu dzalika? Kok bisa gitu ya Rasulullah? Maka kata beliau, al-haraj. Inilah haraj al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kenapa yang dibunuh masuk neraka? Karena yang dibunuh itu juga berperang melawan ini, karena ta'assubnya, karena nggak ngerti gitu. Gitu. Kecuali kalau polisi dan tentara yang mereka memang menjaga stabilitas keamanan negara. Misal terbunuh dengan ini, mereka ada tujuan karena menjaga stabilitas negara. Nah, ini ada tujuan kok ini, bukan karena nggak ngerti. Tapi ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berdemo nggak jelas itu, mereka nggak ngerti. Kalaupun mereka mengerti masalah, mereka nggak ngerti kalau hal seperti ini dilarang dan nggak mengerti. Wal qismu tsalits, ya, insyaallah yang terakhir, al khawariju 'ala al ummah. Khawarij terhadap umat ini, imma minal 'udati alladziina gharduhum al amwalu ka quta'it turuqi wa nahwihim
au gharaduhum ar-ri'asah. Khawarij di umat ini itu dari kalangan udat, yaitu kalangan orang-orang yang melampaui batas. Nah, orang yang melampaui batas ini ada dua model tujuan. Ada yang tujuannya murni untuk duit semata, harta, seperti para penyamun, ya, atau tujuannya memang riasah, kekuasaan. Kaman yaqtulu ahlal Misri alladziina hum tahta hukmi ghairihi mutlaqa. Sebagaimana orang yang membunuh penghuni suatu daerah. Misr di sini daerah maksudnya, bukan Mesir Afrika, bukan. Yang mana penduduk yang dibunuh ini itu berada di bawah hukum pihak lain secara mutlak. Jadi dia pihak ini pengen melengsarkan penguasa skala itu dengan cara membunuh penduduknya. Nah, ini tujuannya untuk kekuasaan. Wa illam yakunu muqatalah, walaupun tidak ada perang, langsung aja dibunuh semuanya tanpa ada perang. Wa imma minal kharijina 'anis sunnah, atau orang-orang kharij yang telah keluar dari as-sunnah. Alladzina yastahilluna dima'a ahli al-qiblati mutlaq, yang telah menghalalkan darah kaum muslimin secara mutlak. Kal haruriyatil ladzina qatalahum Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana kalangan Haruriyah yang Ali bin Abi Thalib telah memerangi dan membunuh mereka. Ya. Seperti itu ikhwan untuk kajian hari ini insyaallah taala. Itulah jeleknya fanatisme. Di Facebook. Ya, fadhol. Dari Yudis Tia Gatot. Masih pakai TH enggak? Makhrajnya masih sama? Yudith. Ada apa dia? Barakallahu fiik. Ada seorang ustaz akhir zaman yang mengatakan bahwa Anda termasuk ustaz akhir zaman juga, karena ini di akhir zaman. Jadi bukan dia doang. Kenapa dia? yang mengatakan bahwa mentaati pemimpin muslim yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara itu hukumnya mubah, tidak wajib. Mengapai? Mentaati Hukumnya mubah. muslim yang menjadikan Islam bukan sebagai hukum negara, itu hukumnya mubah, tidak wajib berdasarkan kitab Majmu' Fatwa. Kitab Majmu' al-Fatawa. Apakah ini sahih, Ustaz? Itu mengambil salah satu cuplikan dari Majmu' al-Fatawa. Tapi kalau misalnya kita melihat dari cuplikan dari kutipan lainnya, maka kita gabungkan insyaallah tetap wajib. Pokoknya Anda pengen aja nih orang-orang yang atau dai-dai yang baik di akhir zaman atau di awal zaman, terserah mau kapanpun, yang memang oke lah. Kita anggaplah perkataan tersebut kita terima, oke. Penguasa kita tidak memakai syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kita boleh-boleh saja taat, boleh tidak. Oke, sekarang antum mau apa? Gitu aja lah. Udah gitu aja gitu. Seperti masalah takfir kemarin. Masalah takfir muayyan, pernah terjadi fitnah kan? Bolehkah kita mengkafirkan secara muayyan pada pelaku kesyirikan? Iya, boleh ketika memang sudah tertegakkan hujah, syarat-syaratnya dan tidak ada mawani'nya dan seterusnya. Tapi ini beberapa orang ini pengen udah takfir muayyan secara mutlak bagi orang ini, enggak ada uzur bil jahal, enggak ada uzur terhadap jahal. Oke, ya. Fadhol, ya, pakai kalam itu. Enggak ada uzur dengan jahal. Semua kita kafirkan. Sekarang antum mau apa? Udah, kalau digituin dia bakal diam. Paham enggak maksudnya sih? Ada pihak-pihak baik dari segi da'inya maupun talibnya atau orang awamnya yang sebenarnya itu cuma pengen ngerusuh doang. Kita lihat dari kalimat-kalimat ilmiah. Oke. Taib ilmiah, mengutip dari kalam Syekh Shalih Fauzan, dari kalam Syekh Muslim Taimiyah. Taib. Walaupun mengutipnya setengah-setengah. Oke, benar, itulah. Sekarang silahkan praktekkan apa yang antum tulis atau antum ucapkan. Ya. Silahkan kafirkan. Silahkan enggak taat sama penguasa sekarang. Udah, silahkan amalkan aja dulu apa yang kalian lakukan, apa yang kalian fatwakan. Amalkan aja udah itu.
Kita langsung to the point ke sini karena apa? Karena kita melihat beberapa dai seperti ini. Itu adalah pencetus hingar-bingar keributan di media sosial. Dan rata-rata orangnya dia lagi. Dan masalah-masalah diangkat itu terus. Takfir muayyan, uzur bil jahl. Kemudian hukum bi ghairi ma anzalallah. Ya, semua itu masalah syar'iyyah, betul. Ada hujahnya, ada kalimat ulama, ada dalil-dalilnya, Masya Allah. Tapi oke, amalkan apa yang kita fatwakan sendiri deh. Ia mengamalkan uzur tanpa uzur bil jahil, enggak ada uzur untuk orang jahil, silahkan kafirkan orang-orang yang langsung sujud di depan kuburan, langsung ini kafirkan semua sekarang, khalas. Sekarang di antara menteri kita ada enggak yang ketika sebelum menjadi menterinya sujud ke kuburan? Ada enggak? Ada, taib. Sekarang wakil presiden pernah enggak sujud ke kuburan? Taib. Uzur bil jahil enggak usah dikasih uzur. Oke, kafirkan. Kafirkan sekarang. Berarti kalau udah kafir ada taat enggak? Enggak taat pada. Enggak taat pada wakil presiden, enggak taat pada menteri pertahanan. Amalkan aja, amalkan dan dakwahkan apa yang antum amalkan. Apa yang jadi ujung-ujungnya apa? Kekacauan. Itulah mereka dai-dai yang pengen rusuh sebenarnya. Kita udah ngebaca, yang seperti itu udah ngebaca. Juntrungannya ke sana sebenarnya. So untuk meramaikan dan memberikan taswis kepada ikhwan-ikhwan sekalian. Dan mereka itu rata-rata dai-dai ini menyendiri dan enggak mau dekat dengan asatidzah kibar kita, enggak mau berkumpul dengan antar kita di antara Ahlus Sunnah, dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita udah membaca hal seperti itu. Terus kenapa kok dai-dai kita, ustaz kita enggak membantah orang seperti ini? Membantah orang seperti ini justru adalah yang diinginkan oleh orang-orang itu. Ketika asatidzah membantah, berarti asatidzah keikut dengan arus mereka. Ya bantahi dikit-dikit aja orang seperti ini, nggak usah terlalu diladenin banget karena mereka ini akan redup dengan pada waktunya redup nanti akan hadir lagi, redup lagi. Dan mereka hanya mengambil momentum masalah ini diangkat nanti redup lagi. Coba sekarang takfir muayyan, tidak ada uzur bil jahl. Diangkat nggak sekarang? Lagi kalem kan? Kenapa kalem? Kalau misalnya emang ini masalah yang daruri, penting untuk umat, terus-terusan dong diangkat, ya kan ya? Sebagaimana masalah syirik harus terus diangkat. Masalah uzur bil jahl tidak ada uzur bil jahl diangkat terus. Kenapa mereka lagi kalem sekarang? Karena mereka ada letihnya. Kok dicuekin akhirnya kalem. Terangkat lagi. Dicuekin kalem, angkat lagi. Gitu kerjaan mereka. Iya, cari sensasi, cari ini, cari itu, cari perhatian juga. Buat apa? Dan kemudian sekarang kalau misalnya ya kita nggak perlu taat pada penguasa sekarang karena pakai demokrasi. Sebetulnya amalkan, kata dia bilang, amalkan apa yang fatwakan. Silahkan, nggak usah taat sekarang. Sampai BPJS nggak usah ikut, Anda nggak ikut BPJS, kan? KTP nggak usah. Oh enggak Ustaz, kita hanya taat pada hal-hal yang ma'ruf. Loh berarti ya itu sama kita taat pada hal yang ma'ruf. Ya kan? Gitu loh. Giliran yang untung untuk dunia, taat. Giliran yang nggak menguntungkan untuk dunia, nggak taat. Apa maunya sebenarnya? Udahlah, biarkan masyarakat awam kemudian mereka belajar tauhid dan suatu saat kita insya Allah masing-masing memulai dari kecil berhukum dengan hukum Allah sampai skala negara insya Allah Taala. Kita nggak bisa mengubah negara. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum secara majmu sampai mereka masing-masing berusaha untuk merubah diri mereka. Iya. Sekarang kalau kita misalnya nggak mau taat, hilang ketaatan kita pada Pak Presiden dan juga menteri-menteri kabinetnya semua hilang. Enggak, karena mereka pada demokrasi. Taib. Sekarang antum mau kapan taat pada penguasa? Nanti kalau misalnya sudah ada syariat Allah ditegakkan oleh penguasa. Taib secara mutlak syariat Allah. Kapan itu? Ntar, kapan nggak tahu sampai kita wafat. Berarti nanti kalau kita wafat dalam keadaan tidak punya ketaatan pada amir siapapun. Ini yang disebut oleh Nabi SAW sebagai mitah jahiliyah. Khalas. Iya. Apalagi karena puasa kita muslim bukan kafir. Iya, perlahan-lahan ini tidak ada uzur bil jahal kemudian akan menggerogoti kemudian ujungnya bakal ke pemerintah. Itu bakal ke situ nanti ujungnya. Iya, akan digiring. Pertama-tama mereka ini dai-dai ini masih malu-malu ngomong hal itu. Masih bahas uzur bil jahal. Nanti kalau bahasa ini terus diungkap, akhirnya mulai tergerogoti pertama ke tokoh-tokoh dulu. Ya.
dikafirkan dah semuanya. Dah selesai, baru ke umara. Baik dari segi mereka nggak berhukum dengan hukum Allah, baik dari segi mereka ada yang pernah melakukan kesyirikan dengan cara sujud ke kuburan, ada ini, nah langsung kafir. Wakil presiden juga melakukan itu. Coba sekarang sok kafirkan. Kalau wakil presiden dikafirkan, apa yang tersisa? Nggak ada sisanya, mereka udah nggak ada harganya, kelas. Berarti nggak ada amir dah kita. Gitu ya, kawan. Itu yang diinginkan oleh sebagian dari orang-orang yang memperalat mereka sebenarnya untuk mengacaukan stabilitas dari kaum muslimin sekarang. Jadi ricuh. Begitu ya, kawan sekalian. Ya. Oke. Lagi jika memberikan bantuan mendahulukan pada ikhwan al-sunnah, apakah itu termasuk Ta'assub. Memberikan apa? Bantuan mendahulukan Mendahulukan kepada al-sunnah, apakah bentuk ta'assub? Maka kita kan pertama anak nasihati berikan bantuan kepada yang Allah Ta'ala sebutkan terlebih dahulu, yaitu wabil walidaini ihsana. Orang tua dulu sebelum ke lainnya. Kemudian ke kerabat, wabidzil qurba wal yatama wal masakin. Allah Subhanahu wa taala memutlakkan itu atau mengumumkan tanpa ditakyid apakah dia sunnah atau tidak. Ya, begitu ya. Tetapi kalau antum melihat bahwasanya untuk membantu sesama rekan ahlu sunnah ini ada maslahat buat dia dan juga buat dakwah, maka itu afdal. Tapi kalau antum tidak melihat ada yang maslahat buat sunnah atau dakwah, maka antum umum aja muslim. Paham nggak bedanya? Gimana ya? Gimana? Anda jelasin lagi, lebih detail lagi gimana? Gini, dari segi bantuan ya ikhwan, muslim itu sama. Semua muslim sama. Baik sunnah maupun ahlu bid'ah. Namanya manusia muslim kelas. Antum mau ngasih aja, nggak usah mikir sunnah atau enggak. Itu kan, itu pertama loh. Tapi ketika antum mendapatkan bahwasanya dengan membantu dia ini ada kebaikan buat sunnah misalnya. Mungkin karena dia ini sering ngaji sunnah sehingga kalau anda bantu dia akan tetap ngaji sunnah. Fadol. Paham nggak? Iya, dia orang awam, orang sunnah tapi awam itu. Tapi kalau anda bantu dia akan terus ngaji insyaallah. Nah itu berarti membangun sunnah, bagus. Tapi kalau antum nggak menjauh itu, ini ikhwan sunnah. Ini orang biasa, bukan sunnah misalnya, ahlu bid'ah bahkan. Ya, sama-sama butuh beras. Ya. Anda ngasih dia beras pun, ya sama aja, ngasih dia sama aja namanya beras, makanan pokok semua orang. Enggak membantu dakwah sunnah, enggak membuat dia mungkin tegar di atas sunnah, makin nyunnah, enggak. Sama aja, maka sama aja semua, jangan dipikirkan itu. Gitu. Ya, itu kalau ada pilihan bertabrakan. Wallahu a'lam. Jadi kita kembalikan dulu ke bagaimana Al-Qur'an memutlakkan wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil was sa'ilin. Itu Allah Ta'ala mutlakkan, enggak disebutkan di situ takyid dengan dia sunni atau bid'i atau enggak muslim, dia pokoknya muslim ahlul qiblah. Semuanya. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau misalnya itu membantu sunnah dan membuat dia semakin baik sunnahnya, maka afdol kita gak bantu ikhwan sunnah. Gitu, wallahu alam. Gitu ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.